Kapan terakhir kali kamu ngerasa bersalah karena nggak produktif? Mungkin semalam saat kamu rebahan dan kamu tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat? Atau mungkin saat liburan panjang kemarin, kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang produktif? Atau bahkan mungkin sekarang saat kamu mendengarkan TED Talk ini dan ada sedikit suara kecil dalam kepala kamu yang berkata, dengan waktu luang ini seharusnya aku bisa gunakan untuk sesuatu yang produktif. Kalau kamu pernah ngerasa begitu, ya, kamu nggak sendirian. Saya juga pernah merasakan hal itu. Kita semua generasi sibuk, generasi burnout, generasi yang ingin produktif secara berlebihan. Saya, Dinas Marinda, di TED Talks episode kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berhenti sejenak dari lari maraton tanpa garis finish yang sering kita sebut sebagai produktivitas. Karena saya percaya, sebelum kita hancur karena kelelahan yang kita anggap sebagai prestasi, kita harus mulai membicarakan tentang racun yang disembunyikan dari kata sibuk. Pada dasarnya, produktivitas itu adalah hal yang baik. Kita bekerja, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, kita berkembang. Tapi, apa jadinya kalau keinginan untuk terus produktif itu berubah menjadi obsesi? Ketika kamu merasa harus terus mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, tetapi di sisi lain tubuhmu juga butuh istirahat dan jiwamu juga butuh ketenangan. Itulah yang disebut sebagai toxic productivity. Toxic productivity adalah ketika produktivitas bukan lagi menjadi sarana buat kita berkembang, melainkan sebagai alat penghukum bagi diri sendiri. Ketika nilai kita sebagai manusia hanya bisa diukur dari seberapa sibuk kita, atau mungkin seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita checklist dari to-do list hari ini. Lucunya, kita sering nggak sadar, karena di lingkungan sekitar kita membuat toxic productivity itu sebagai suatu dedikasi, sebagai suatu ambisi atau suatu kerja keras. Tetapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, ia penuh rasa ketakutan. Rasa takut untuk tertinggal, rasa takut dianggap malas, rasa takut ngerasa tidak cukup baik. Karena kita hidup di zaman yang memuliakan kesibukan. Kalau kita lihat di media sosial, orang yang bangunnya jam 5 pagi, langsung olahraga, langsung kerja, side hustle, bahkan masih bisa untuk membuat konten. Dan mereka menganggap bahwa dirinya bangga untuk menjadi workaholic. Kita disuruh hustle, kita disuruh push limit. Lalu, kenapa kita bisa terjebak dalam situasi ini? Yang pertama, dunialah yang membentuk kita. Teknologi membuat kita semakin mudah dihubungi, selalu bisa dihubungi kapan saja. Kita juga menjadi tidak memiliki batasan antara jam kerja dengan waktu pribadi, lembur dianggap loyal, dan offline dianggap tidak bertanggung jawab. Yang kedua, karena ketakutan. Kita takut dianggap malas, takut kehilangan pekerjaan, bahkan takut kalah saing dengan teman-teman kita yang kita anggap lebih baik, lebih sibuk, dan lebih sukses. Dan yang ketiga adalah karena kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya untuk berhenti. Kita tahu caranya bagaimana bekerja keras, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti atau untuk beristirahat. Kita tahu bagaimana caranya menjadi orang yang produktif, tetapi kita tidak diajarkan bagaimana caranya menjadi orang yang cukup. Narasi produktivitas terlihat keren hingga kita lupa bahwa diri kita adalah manusia, bukan mesin. Kita butuh waktu istirahat dan kita juga memiliki keterbatasan. Di lingkungan sekitar kita, istirahat dianggap sebagai suatu kelemahan. Kalau kita tidur siang, kita dianggapnya malas. Kalau kita liburan terus, nggak kerja-kerja, kita dianggapnya kita nggak ambis. Atau mungkin kita melakukan me time, tapi kita dianggap sebagai orang yang egois. Dan pada akhirnya, kita semua ikut dalam budaya ini. Kita bekerja keras bukan karena ingin, tetapi karena takut. Takut dikira nggak cukup berusaha, takut dianggap gagal, takut dianggap malas, takut kehilangan validasi dari orang lain. Saya pernah ngalamin hal ini, dimana saya bangun lebih awal dibandingkan alarm yang saya set,
Lalu yang pertama yang saya lakukan adalah langsung membuka laptop untuk melakukan pekerjaan. Kemudian saya menjalani hari tanpa makan, saya skip makan pagi, makan siang, bahkan makan malam. Dan pas mau tidur pun saya masih sulit tidur karena yang saya pikirkan adalah masih tentang pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan ketika tubuh saya sudah mulai protes dengan kondisi yang ada, saya mulai merasakan kelelahan, saya mulai sakit kepala, saya mulai merasakan burnout. Hal yang saya katakan pada diri saya adalah, pada tubuh saya adalah, ayolah jangan manja, masa baru kayak gini aja udah sakit. Toxic productivity inilah yang membuat kita lupa mendengarkan sinyal dari tubuh. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa overworking secara terus-menerus dapat meningkatkan resiko depresi, kecemasan, penyakit jantung, bahkan insomnia. Lalu, kenapa kita terus memaksa diri kita buat produktif? Karena kita menganggap atau menilai tingkat produktivitas yang kita lakukan itu menunjukkan value dari diri kita. Kalau kita nggak produktif, kita nggak cukup sibuk, maka kita bakal kehilangan identitas diri kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita begitu terobsesi buat terlihat produktif? Saya percaya di balik semua hustle, lembur, dan begadangnya kita itu sedang mencari penerimaan dan pengakuan yang lebih dalam. Karena kita bekerja keras nggak cuma buat mendapatkan kompensasi. Misalkan di dunia kerja, itu tuh kita kerja keras itu nggak cuma buat dapat gaji aja, tetapi kita kerja keras buat merasa bahwa kalau hidup kita itu tuh berharga. Dan eksistensi atau keberadaan kita itu tuh dihargai oleh orang lain. Dan yang menjadi masalah adalah ketika kita menilai atau menganggap bahwa produktivitas adalah satu-satunya nilai yang mengukur suatu makna. Karena kalau seperti itu, maka kita nggak akan merasa cukup. Karena akan selalu ada yang lebih baik, lebih cepat, lebih sukses, atau lebih kaya. Lalu, apa solusinya? Yang pertama adalah mendefinisikan ulang makna dari produktivitas. Produktivitas itu bukan cuma soal hasil kerja, tidur yang cukup, bisa ngobrol dengan orang terdekat yang ada di sekitar kita, itu juga produktif karena bisa mengisi ulang energi yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, kenali lebih dalam tentang batasan yang ada pada diri kamu. Mulai dengarkan apa yang terjadi di dalam tubuhmu. Ketika tubuhmu ngerasa lelah, maka ya istirahatlah. Karena istirahat itu bukanlah suatu dosa yang tidak boleh dilakukan. Istirahat itu adalah salah satu cara diri kita untuk merawat dan menyayangi tubuh kita. Yang ketiga, stop buat bandingin diri kamu dengan orang lain. Karena semua orang itu punya timeline dan ritme perjalanannya masing-masing. Gak ada yang lebih cepat dan gak ada yang tertinggal. Dan produktivitas orang lain itu bukan menjadi tolak ukur dirimu. Dan value dari dirimu itu nggak dinilai dari seberapa padat schedule-mu. Dan yang keempat adalah istirahat adalah hal yang normal. Kamu bisa ngejadwalin waktu kosong untuk tidak melakukan apa-apa atau sekedar istirahat dari sekian banyak waktu produktifmu. Dan itu adalah hal yang normal untuk dilakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan tetap kuat. So, teman-teman, dunia gak bakal langsung runtuh ketika kamu gak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan hari ini, dan kamu pun gak langsung dicap gagal ketika tubuhmu itu membutuhkan istirahat. Karena kamu tetap berharga, bahkan ketika kamu tidak produktif sekalipun. So, mari kita mulai berhenti buat berfokus hanya kepada kesibukan, tetapi mari mulai menerapkan apa itu keseimbangan atau work-life balance. Karena pada akhirnya hidup itu bukanlah suatu kompetisi maraton tanpa garis finish, tetapi hidup adalah tentang perjalanan. Dan kamu berhak untuk menikmati setiap langkah-langkahnya. Kamu tidak harus terus berlari, kamu tidak harus terus menjadi bermanfaat, dan kamu tidak harus terus bekerja layaknya seperti mesin. Dan demikianlah hal yang bisa saya sampaikan pada pembahasan topik episode kali ini.
Semoga bisa menjadi reminder bagi kamu dan saya tentunya, yaitu kita semua, buat terus mengapresiasi hal-hal kecil yang ada pada diri kita maupun hidup kita. So, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Stay real and stay growing.